Gue introvert, dan gue berhasil public speaking, lu juga bisa. Pernah gak sih, lu ngerasa jantung lu kayak lagi konser rock di dalam dada? Padahal lu cuma diminta ngomong satu kalimat di depan orang banyak. Tangan lu dingin, keringat dingin mulai netas di punggung, dan yang paling parah, otak lu mendadak blank, kosong, kayak sinyal TV yang lost connection. Buat kita yang introvert, berdiri di depan umum itu bukan cuma sekedar gugup. Itu rasanya kayak ancaman nyawa. Lu ngerasa kayak ada ribuan mata yang lagi nge-scan setiap inci dari diri lu, nyari celah buat ngetawain lu. Lu ngerasa suara lu kedengeran aneh, gerakan tangan lu kaku, dan lu cuma pengen tanah di bawah kaki lu kebelah biar lu bisa sembunyi. Gue tahu rasanya. Gue tahu betapa frustrasinya punya sejuta ide brilian di kepala. Tapi pas mau dikeluarin, semuanya nyangkut di tenggorokan. Lu ngeliat orang-orang ekstrovert yang bisa ngomong lancar tanpa mikir. Dan lu mikir, apa gue rusak? Apa ada yang salah sama gue? Jawabannya, enggak. Lu enggak rusak. Lu cuma belum paham cheat code-nya. Sebenarnya, apa yang lu rasain itu punya penjelasan ilmiah yang masuk akal banget. Di psikologi, ada konsep yang namanya the spotlight effect. Ini adalah bias kognitif, di mana lu ngerasa orang lain itu merhatiin lu jauh lebih detail daripada kenyataannya. Otak introvert itu sensitif banget sama dopamin dan stimulasi. Ketika lu berdiri di depan orang, otak lu nerima ribuan sinyal sekaligus. Tatapan mata, suara AC, ekspresi bosan satu orang di pojok. Dan otak lu menerjemahkan itu sebagai bahaya, predator. Secara evolusi, ribuan tahun lalu, kalau lu berbeda atau bikin malu di depan suku lu bakal diusir. Dan di zaman purba, diusir berarti mati dimakan macan. Jadi, rasa takut mau pingsan yang lu rasain itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri purba yang lagi histeris. Teriak, "Woi, jangan ngomong, nanti kita mati." Masalahnya, sekarang bukan zaman purba. Dan lu bukan mau dimakan macan. Lu cuma mau presentasi atau ngasih sambutan. Kalau lu masih ngerasa, tapi gue emang gak bakat ngomong. Gue mau ceritain satu kisah nyata yang mungkin bakal ngeubah cara pandang lu seumur hidup. Bayangin, seorang anak laki-laki kecil, umur 5 tahun. Dia tinggal di peternakan di Mississippi, Amerika. Anak ini trauma berat karena keluarganya berantakan. Sampai-sampai dia mulai gagap. Gagapnya parah banget, sampai dia malu buat ngomong. Saking malunya, dia ngambil keputusan ekstrim. Dia berhenti ngomong. Total. Selama 8 tahun, dari SD sampai masuk SMA, anak ini nyaris bisu. Dia cuma komunikasi pakai tulisan di kertas. Guru-gurunya nanggap dia anak yang bermasalah. Teman-temannya ngebully dia. Dia jadi si bisu di sekolah. Bayangin sepinya dunia dia. 8 tahun memendam suara, memendam rasa, sendirian di dalam kepalanya sendiri yang berisik. Tapi, ada satu guru bahasa Inggris di SMA-nya. Namanya Donald Crouch. Guru ini ngelihat sesuatu yang beda. Dia tahu, anak ini suka nulis puisi diam-diam. Suatu hari, Pak Crouch nantang anak ini. Dia bilang, "Puisi yang kamu tulis ini terlalu bagus. Bapak curiga kamu nyontek. Kalau kamu mau buktiin kamu yang nulis, kamu harus baca ini di depan kelas. Sekarang." Anak itu gemeteran. Ketakutan terbesarnya ada di depan mata. Tapi harga dirinya sebagai penulis dipertaruhkan. Dengan lutut gemetar, dia maju ke depan. Dia nggak mencoba ngomong sama teman-temannya. Dia fokus sama ritme puisinya. Dia fokus sama keindahan kata-katanya. Dan keajaiban terjadi. Saat dia mulai baca, gagapnya hilang. Suaranya keluar. Bukan suara cempreng anak kecil yang ketakutan, tapi suara yang dalam, bertenaga,
dan menggelegar. Satu kelas hening. Anak yang bisu selama 8 tahun itu, yang takut setengah mati buat ngomong, akhirnya tumbuh dewasa. Dan lu tahu siapa dia? Dia adalah James Earl Jones. Kalau nama itu asing, lu pasti tahu suaranya. Dia adalah pengisi suara Mufasa di The Lion King. Dia adalah suara ikonik Darth Vader di Star Wars. Salah satu suara paling legendaris, paling berwibawa, dan paling dikenal di sejarah manusia, datang dari seorang introvert yang pernah memilih untuk bisu karena takut ngomong. Gila kan? Apa yang bisa kita pelajari dari James Earl Jones? Perubahan terjadi bukan saat dia mencoba jadi orang lain yang cerewet. Perubahan terjadi saat dia berhenti fokus ke gimana penampilan gue dan mulai fokus ke apa pesan yang mau gue sampaikan. Dia berhasil ngomong karena dia mencintai puisinya lebih besar daripada dia mencintai ketakutannya. Ini kuncinya buat kita, para introvert. Masalah utama kita saat public speaking adalah kita terlalu obsesi sama diri sendiri. Gue kelihatan bego nggak ya? Suara gue geter nggak ya? Itu ego. Itu spotlight effect yang lagi nipu lu. Untuk bisa ngomong tanpa pingsan, lu harus geser lampu sorotnya. Jangan sorot ke muka lu, sorot ke pesan lu. Jadikan diri lu cuma sebagai kurir paket. Kalau kurir JNE nanter paket iPhone 15 ke rumah lu peduli nggak sama baju kurirnya? Lu peduli nggak dia gugup atau nggak? Enggak, lu cuma peduli sama paketnya. Nah, saat lu ngomong di depan umum, lu adalah kurirnya. Informasi atau cerita yang lu bawa adalah paketnya. Audiens lu nggak peduli sama kegugupan lu. Mereka cuma butuh paketnya nyampe dengan selamat. Terus, gimana caranya biar bisa praktek mulai besok? Gue punya 3 langkah taktis yang introvert friendly banget. Pertama, the persona switch. Belajar dari James Earl Jones. Saat dia baca puisi, dia nggak jadi anak gagap. Dia jadi pembaca puisi. Lu juga bisa gitu. Kalau lu harus presentasi, ciptakan alter ego. Anggap lu lagi role play. Pas lagi di panggung, lu bukan Budi yang pemalu. Lu adalah Budi sang ahli data. Pakai baju yang bikin lu ngerasa kuat. Kadang, topeng adalah cara terbaik buat jujur. Kedua, scripting over winging. Ekstrovert mungkin jago ngomong spontan, winging it. Kita, jangan coba-coba, kecuali lu udah pro. Persiapan adalah senjata introvert. Tulis poin-poin lu. Tapi jangan dihafal mati kata per kata kayak robot, pahami alurnya. Ingat, introvert itu pemikir deep. Gunakan kedalaman itu buat nyusun materi yang daging semua. Orang bakal maafin cara ngomong lu yang agak kaku kalau isi omongan lu mind-blowing. Ketiga, tactical breathing. Ini klise, tapi ini biologi. Sebelum lu naik panggung, atau pas lu ngerasa mau ngeblank, lakuin teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang pelan-pelan 8 detik. Ini bakal ngehack sistem saraf lu. Maksa tubuh lu buat pindah dari mode lari dari macan ke mode istirahat. Lakuin ini di toilet sebelum acara. Ingat ya, lu nggak perlu jadi motivator yang teriak-teriak sambil loncat-loncat buat jadi pembicara yang hebat. Obama itu introvert. Elon Musk itu introvert dan gagap kalau ngomong. Tapi orang dengerin dia karena isinya visioner. Dunia nggak butuh lebih banyak orang yang ngomong keras tapi kosong. Dunia butuh kedalaman. Dunia butuh pemikiran, empati, dan observasi tajam yang cuma dimiliki sama orang-orang kayak lu. Suara lu yang gemetar itu tanda kalau lu peduli. Jantung lu yang berdebar itu energi yang siap diledakkan jadi karya. Jangan biarkan ketakutan purba itu membungkam ide-ide lu. Kalau James Earl Jones bisa bangkit dari kebisuan total menjadi suara yang menggetarkan dunia, lu juga bisa ngomong di depan rapat besok
Atau presentasi di depan kelas? Atau bikin konten kayak gini? Lu introvert. Lu punya alam semesta di dalam kepala lu. Sekarang, giliran lu buat bukain pintunya dan biarin kita semua ngeliat isinya. Ambil napas, minum air, dan mulailah bicara. Gue tunggu cerita sukses lu di kolom komentar.